Kemudian minimal masa kerja, kami meminta ada revisi PP 49 2018. Sebaiknya seorang guru P3K perjanjian kerjanya minimal 5 tahun, karena di situ 1 tahun. Apa yang bisa kita harapkan performa guru 1 tahun, ya kan? Karena di dalam PP tersebut minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Jadi kami sepakat P3K ini sejatinya adalah kontrak gitu oleh negara. Kami berharap minimal kontraknya 5 tahun. Kemudian tadi sudah dikatakan juga affirmative action, kami sudah menyampaikan juga ini kepada Pak Iwan Syahril kemarin pas mau Lebaran, kami silaturahmi terkait dengan jumlah skema bagi teman-teman kami yang K2. Nah, kami mengapresiasi pemerintah misalnya dan Komisi 10 memberikan afirmasi kepada guru yang sudah punya serdik gitu ya untuk kompetensi teknis. Tapi untuk kompetensi teknis bagi yang masa kerja ini yang belum, karena Mas Nadiem, Mas Menteri menyamaratakan saja minimal 3 tahun gitu ya. Padahal faktanya teman-teman kita K2 itu ada yang mengajar sudah 20 tahun lebih. Tentunya harapannya adalah K2 yang ini merupakan produk negara, produk pemerintah di masa lalu, ini mesti dituntaskan dengan memberikan skema affirmative action. Skemanya kurang lebih seperti ini, kami sudah sampaikan juga ke Pak Iwan. 3 tahun misalnya 75 poin. Nah, sekarang kan Kemdikbud memberikan 75 poin saja untuk yang 3 tahun. Dari total 500 poin. Kita belum tahu kan berapa passing grade-nya gitu nanti kelulusan. Tapi kami berharap masa kerja yang sampai 15 tahun, 20 tahun diberikan afirmasi poin yang berbeda-beda. Itu yang namanya azas keadilan. Kemudian siap. Kemudian yang berikut adalah afirmasi bagi PPG dalam jabatan untuk guru honorer K2 karena mereka usianya rata-rata di atas 40 tahun. Kemudian tadi kami sepakat juga harus ada upah layak guru karena setiap daerah memberikan keputusan upah guru yang berbeda-beda, maksudnya guru honorer ya, apakah bisa seperti SKB 4 Menteri dan seterusnya. Intinya ada standar minimum nasional. Lalu di P3K sekarang untuk rekrutmen guru P3K bahasa daerah dimasukkan ke seni rupa. Jadi teman-teman kita yang lulusan misalnya pendidikan bahasa Sunda, kemudian pendidikan bahasa daerah lainnya, mereka tidak bisa harus masuk ke seni rupa. Kami berharap tetap dibuka untuk formasi bahasa daerah untuk P3K. Nah, yang terakhir kami sepakat tadi pemerintah hendaknya melaksanakan perintah pasal 22, 23 Undang-Undang Guru Dosen terkait dengan guru ikatan dinas di LPTK. Terakhir, si Rama-Rama terbang ke Mahameru, Pak Tua singgah di Kota Langkat. Kita hadir bersama berjuang untuk guru agar Indonesia sejahtera dan bermartabat. Yang pertama, sikap kami di Komisi 10 bahwa kebijakan menyangkut soal guru di mata kami, di mata Komisi 10 belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita Komisi 10. Walaupun dalam beberapa hal ada lompatan-lompatan, tapi lompatan-lompatan itu belum sepenuhnya memberikan jawaban atas berbagai persoalan terkait dengan guru kita yang ada di seluruh Indonesia. Baik guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah swasta maupun guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri, sebagaimana Bapak Ibu yang sudah disampaikan. Kenapa ini terjadi? Karena jawaban utamanya adalah belum ada kebijakan yang komprehensif yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menuntaskan terkait dengan pengangkatan guru ini. Di mata kami misalnya kebijakan P3K adalah kebijakan jangka pendek untuk mengafirmasi secepat-cepatnya bagi para guru-guru yang sudah mengabdi lama. Dan kita minta supaya ini bisa diafirmasi melalui kebijakan P3K jangka pendek.
Tapi yang terjadi, yang kenapa lalu kita juga, Ibu Agustina memimpin panja, judulnya saja panja pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Jadi kira-kira saking semangatnya, jadi nggak ada istilah seleksi di sini. Saking kita ingin mengangkat, ini amanat dari Mas Purnomo ini. Jadi nggak pakai istilah seleksi, ngangkat. Dan tidak hanya P3K yang kami soroti, karena kami menyebutnya pengangkatan guru honorer menjadi ASN. ASN itu ada 2 jalur berarti, PNS dan P3K. Ketidakkonferensifan itu juga dilihat di awal tahun kemarin, tiba-tiba BKN, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, mengumumkan bahwa sudah tidak ada lagi jalur PNS bagi para guru. Ini bikin kita stres lagi. Ini yang kita sebut tidak komprehensif. Gitu. Termasuk akhirnya tahun ini tidak ada formasi guru untuk jalur PNS, diasumsikan karena sudah ada jalur 1 juta untuk P3K. Faktanya P3K juga baru terisi 500. Sementara jalur PNS sudah tidak ada tahun ini. Saya kira ini menjadi poin penting kita. Ibu Nuni adalah peristiwa bagaimana kebijakan ini tidak komprehensif. Sebagian teman-teman sudah diangkat, tersisa tidak ada afirmasinya, penyelesaiannya. Jadi centang perenang dan tidak ada solusi yang terbaik. Kami menyebutnya tidak komprehensif dalam mengambil kebijakan terkait dengan guru. Terlebih-lebih Prof Neti, Pak Ud, yang sampai hari ini masih dianggap sebagai pendidikan non formal, dari beberapa uji di MK dan seterusnya itu semakin jauh dari cita-cita dan harapan kita menyangkut soal guru-guru PAUD. Di mata saya semua harus diafirmasi. Jawaban terbaiknya menurut kami adalah, dan ini saya sampaikan dalam berbagai forum, ini komitmen kami, bukan sekedar isapan jempol. Di mata saya, profesi yang harus diutamakan untuk diangkat sebagai PNS, bukan P3K. Satu-satunya profesi yang paling utama dan harus diprioritaskan menjadi PNS sesungguhnya adalah guru, dibanding dengan pegawai kementerian maupun kelembagaan negara lain. Kira-kira begini, kira-kira kuota yang tadinya PNS untuk pegawai-pegawai yang ada di kementerian dan lembaga-lembaga negara lain itu kasihkan semuanya untuk kuota guru seluruh Indonesia. Supaya kita tuntaskan ini secara baik. Karena pegawai kementerian di mata saya cukup diangkat melalui jalur P3K. Karena tidak melibatkan pengabdian, tidak melibatkan komitmen, beban kerjanya juga jauh berbeda dengan guru kita. Tidak melibatkan keteladanan dan seterusnya. Kalau ini bisa digeser aja, komitmen ini menjadi komitmen bersama, karena kita ingin guru kita secepatnya mendapatkan penghormatan terkait dengan ini. Menurut saya bisa, sangat amat bisa. Apakah kuota kementerian dan lembaga lain itu memungkinkan dan lalu bisa mencukupi untuk diberikan kuotanya kepada guru? Menurut saya bisa, berturut-turut selama paling tidak 5 tahun. Semua guru kita akan bisa jadi pegawai negeri sipil di Indonesia ini itu. Bisa. Asal ada komitmen bersama. Ketidakkomprehensifan terkait dengan penanganan kebijakan guru juga termasuk yang tadi disampaikan oleh Mas Satriwan.
menyangkut soal upah layak guru kita. Tidak ada salahnya Kemendikbud, Kemenpan RB, BKN mengeluarkan SKB bersama menyangkut soal ini loh rujukan untuk memberikan gaji atau upah kepada seluruh guru yang ada di Indonesia. Apakah mungkin? Sangat amat mungkin dan bisa. Supaya pemerintah daerah punya standar terkait dengan upah layak bagi para guru kita. Jadi sekali lagi kami akan terus berdiri dengan Bapak Ibu sekalian bersama-sama. Saya masih meyakini matahari akan terbit dari timur. Insya Allah profesi guru kita akan tetap kita bisa perjuangkan, dan di mata kami tetap paling prioritas untuk menjadi pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tante Agustina, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.